Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deananda, NIM 22102011, Prodi Ilmu Pemerintahan dari kelas karyawan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang dimana materi ini menjadi salah satu nilai UTS saya di mata kuliah pengantar sosiologi. Adapun dosen pengajar yaitu Bapak Endri Bagus Prastio MSI. Langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang interaksi sosial. Apa itu pengertian interaksi sosial? Interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan sosial yang dinamis. Hubungan sosial yang dimaksud dapat berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya, maupun antara kelompok dan individu. Dalam interaksi juga terdapat simbol, di mana simbol dapat diartikan sesuatu yang nilai atau maknanya diberikan kepadanya oleh mereka yang menggunakannya. Interaksi sosial adalah kontak atau hubungan timbal balik atau interstimulasi dan respons antara individu, antar kelompok, atau antar individu dan kelompok. Mariyati dan Suryawati mengartikan bahwa proses-proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dapat dilihat apabila orang perorangan dan kelompok-kelompok manusia saling bertemu dan menentukan sistem serta sistem untuk bentuk hubungan tersebut, atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya cara-cara hidup yang telah ada. Kontak sosial dapat terjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama yaitu adanya perorang-perorangan, yang kedua yaitu ada orang perorangan dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya, yang ketiga yaitu antara kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Berlangsungnya suatu proses interaksi didasarkan pada berbagai faktor, yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, dan proses simpati. Interaksi individu dengan lingkungan kelompok, misalnya konformitas. Konformitas adalah seseorang yang berperilaku terhadap orang lain sesuai dengan harapan, merupakan bentuk interaksi yang di dalamnya kelompok. Konformitas adalah suatu bentuk sikap penyesuaian diri seseorang dalam masyarakat atau kelompok karena dia terdorong untuk mengikuti kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang sudah ada. Konformitas tidak hanya bertindak atau bertingkah laku seperti orang lain lakukan, tetapi juga terpengaruh berbagaimana orang lain bertindak. Konformitas dapat dibedakan menjadi 2 bagian utama, yaitu yang pertama compliance. Konformitas yang benar-benar bertentangan dengan keinginan kita, dilakukan untuk mendapatkan hadiah atau menghindari hukuman. Yang kedua yaitu acceptance. Ada beberapa hal yang dapat kita jadikan alasan untuk melakukan konformitas tersebut, tidak hanya sepenuhnya kita ingkari. Kemudian yaitu syarat terjadinya proses interaksi sosial. Proses interaksi sosial menurut Herbert Blumer adalah pada saat manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna yang dimiliki sesuatu tersebut bagi manusia. Kemudian makna yang dimiliki sesuatu itu berasal dari interaksi antara seseorang dengan sesamanya. Dan terakhir adalah makna tidak bersifat tetap, namun dapat dirubah. Perubahan terhadap makna dapat terjadi melalui proses penafsiran yang dilakukan orang ketika menjumpai sesuatu. Proses tersebut disebut juga dengan interpretatif proses. Yang terakhir yaitu bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial yang berkaitan dengan proses asosiatif dapat terbagi atas bentuk kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Kerjasama merupakan suatu usaha bersama individu dengan individu atau kelompok-kelompok untuk mencapai suatu
tujuan. Akomodasi dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana terjadi keseimbangan dalam interaksi antara individu dengan individu atau kelompok-kelompok manusia berkaitan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Usaha-usaha itu dilakukan untuk mencapai suatu kestabilan, sedangkan asimilasi merupakan suatu proses di mana pihak-pihak yang berinteraksi mengidentifikasi dirinya dengan kepentingan-kepentingan serta tujuan-tujuan kelompok. Selanjutnya yaitu bentuk interaksi yang berkaitan dengan disosiatif. Ini dapat terbagi atas bentuk persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Persaingan merupakan suatu proses sosial di mana individu atau kelompok-kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan. Bentuk-bentuk kontravensi merupakan bentuk interaksi yang bersifat berada antara persaingan dan pertentangan, sedangkan pertentangan merupakan suatu proses sosial yang dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan disertai ancaman dan kekerasan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi interaksi sosial. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.